Kita sekarang berada di hadapan salah satu wali kutub yang mana dikatakan yang ziarah semoga beliau akan mendapatkan al-muna wal bisyarah, harapan dan kabar gembira. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali kabar gembira sudah menunggu kita. Nah, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sebelum kelahirannya beliau sudah mendapat bisyarah dari para wali sebelum beliau. Jadi sudah datang Syekh Ahmad Al-Majdud dari kota Maryamah dekat kota Siwul, keluar dari sana, datang ke kota Inah, masuk ke kota Inah, dan beliau berkata akan datang salah satu anak kita yang mana beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau akan tinggal dan di sinilah beliau akan bangun masjid dan di sinilah mihrabnya. Sampai dikasih tahu di mana masjid dan di mana mihrabnya. Akhirnya setelah beberapa tahun datanglah Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahirnya di kota Tarim, ya. Aslinya dari kota Tarim. Ketika beliau dewasa besar, akhirnya beliau pindah ke kota Inat. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dari kecil sudah, sebelum lahir tadi seperti dikatakan, sudah mendapat bisyarah. Dan setelah lahir pun masih kecil, beliau sudah mendapat bisyarah dari ulama-ulama dan wali-wali di zamannya. Jadi ketika masih kecil, Syekh Abu Bakar bin Salim ini susah untuk belajar Al-Quran. Ya, susah, sampai ayahnya datang ke salah satu guru di kota Tarim meminta doain anak-anak biar gampang belajar Al-Quran. Tapi langsung dikasyaf oleh guru tersebut, mengatakan ini nggak perlu takut, anakmu ini akan menjadi orang besar, akan menjadi wali besar, menjadi orang soleh, orang alim. Jadi ini nggak perlu takut, bakal datang waktunya. Kemudian juga Syekh Abu Bakar bin Salim ketika masih kecil, subhanallah, kadang para wali itu kalau masuk kota Tarim, mau ke Zambal atau masuk kota Tarim itu takut kenapa? Takut su'ul adab, kurang ajar, secara tidak sengaja akhirnya dapat kualat dari ahlu Zambal, ilmunya, magomnya, kualatnya diambil sama ahlu Zambal. Jadi mereka takut masuk ke kota Tarim itu. Jadi diceritakan Syekh Umar bin Mahromah kalau tidak salah masuk ke kota Tarim, beliau ini takut pertama ketika masuk kota Tarim ini. Ketika masuk kota Tarim, beliau mencari langsung jaminan yang bisa menjamin dia sekiranya magomnya, ilmunya, kualitasnya tidak diambil oleh ahli Zambal. Akhirnya semalam ketika masuk kota Tarim, beliau melihat Syekh Abu Bakar bin Salim masih kecil, lagi main pasir sama teman-temannya. Langsung digendong Syekh Abu Bakar bin Salim dan dibawa ziarah masuk ke ahli Zambal. Nah, hanya beliau mengatakan, ya ahli Zambal, ya Faqih, ini jaminan anak, cucu antum ini. Anak melihat ada cahaya yang luar biasa sama ini anak. Insya Allah anak ini yang akan menjaminku ketika aku sekarang ziarah ke tempat antum. Jangan dalam artian jangan sampai ilmu magom kualian antum ambil sampai seperti itu. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim dari kecil sudah menjadi jaminan bagi wali besar. Syekh Umar bin Khattab ini juga wali besar juga. Syekh Umar, akhirnya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim juga belajar sama Syekh Umar bin Makromah. Dan Syekh Umar bin Makromah ini dikatakan beliau ini tidak sembarang menerima murid. Jadi Syekh Umar bin Makromah ini kebiasaan kalau ada orang yang mau belajar, dilihat, dikasyaf sama Syekh Umar bin Makromah. Kalau sekiranya ini anak, beliau kasyaf besarnya menjadi orang alim, dia ini pintar, dia yang bermanfaat, baru diterima jadi murid. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim subhanallah jadi salah satu murid yang diterima oleh Syekh Umar bin Makromah. Bahkan Syekh Umar bin Makromah ini tidak memulai daras, ya. Tidak memulai daras belajar kecuali Syekh Abu Bakar bin Salim sudah datang. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim telat, ya ditunggu. Murid-muridnya ini suruh tunggu semua. Seperti itu. Dan dikatakan juga dulu masih kecil pernah lagi main Syekh Abu Bakar sama teman-temannya. Temannya ini ngambil biji korma, semua teman-temannya juga wali. Ya, dari kecil sudah jadi wali semua. Lagi main, batas satu bawa biji korma, dia tanam di tanah, disiram langsung tumbuh pohon korma. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim ngeliat kayak itu, dia langsung ke kamar mandi, keluar langsung bawa ikan. Ikan di mana? Ikan ada di laut. Di sini di Inat, di Tarim jauh dari laut. Sangat luar biasa. Dan mujahadahnya beliau juga sangat luar biasa Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Dikatakan beliau 40 tahun
sholat fajar, sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Ya. Nggak tidur. Dia sholat fajar nggak wudhu lagi. Karena apa? Karena beliau sudah pegang wudhu. Wudhunya kapan? Bekas sholat isya tadi malam. Artinya apa? Beliau tidak tidur. Sepanjang malam tidak tidur selama 40 tahun. Nah, luar biasa. Dan juga beliau sampai tua, bahkan mungkin tidak pernah beliau ini duduk dalam keadaan sila atau senderan gitu ya. Sampai orang-orang bertanya kepada Syekh Abu Bakar, ya Syekh Abu Bakar, antum ini sudah tua, duduk sila, senderan, jangan terlalu maksain antum duduk ini tawarruk. Karena Pak Syekh Abu Bakar bin Salim ini paling suka duduknya tawarruk seperti orang tasyahud akhir. Ya. Karena antum ini sudah duduknya sila aja, santai sender. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab, beginilah dudukku seperti ini, ya tawarruk ini, beginilah cara duduk seorang hamba di hadapan tuannya. Jadi apa? Beliau selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada di hadapan beliau. Jadi ya udah, duduknya seorang hamba di hadapan tuannya seperti itu, malu, tunduk kepala, bukannya senderan, bukan angkat kaki, bukan gimana. Tapi apa? Dalam keadaan tawarruk seperti orang tasyahud akhir dan nunduk dan takut di hadapan tuan tadi. Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu sampai tua, sangat luar biasa. Berarti beliau ini sudah memegang musyahadah ya, sudah selalu hadir di hadapan beliau Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Abu Bakar bin Salim ini seperti sekarang, bahkan lebih lagi dikatakan kalau sudah masuk musim panas yang puncaknya, ya ini kita belum puncaknya. Kalau sudah masuk di puncaknya musim panas, biasanya Syekh Abu Bakar bin Salim ini khalwahnya ke Nabiullah Hud. Kadang ada di tempat-tempat, tapi kadang Syekh Abu Bakar bin Salim pergi ke Nabiullah Hud juga khalwah. Di sana juga banyak tempat khalwah para habaib ya. Jadi ketika musim panas sudah berangkat 2 bulan, 40 hari atau 2 bulan duduk di Nabiullah Hud, mujahadah, beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan dunia, tinggalkan anak istrinya semua. Dalam keadaan khalwah itu, dalam keadaan musim panas yang sangat puncak, beliau juga berpuasa. Ya, dalam panas seperti itu beliau juga berpuasa. Bahkan ketika bukanya beliau pun tidak makan pakai korma. Ya, terlalu nikmat pakai korma. Beliau bukanya pakai besir. Besir ini yang belum jadi korma, belum jadi tutup, yang masih sepat, masih keras. Nah itu tuh buka untuk batalin puasanya. Sisanya beliau penuh dalam beribadah. Udah tidak makan nasi, tidak makan apa-apa, cukup bisir untuk batalin puasa sama air dari sungainya Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau ini dikatakan sering jalan dari kota Inat ke kota Tarim. Di malam hari keluar dari Inat, sholat fajarnya kadang di kota Tarim. Nah tapi dalam perjalanan antara Inat dan kota Tarim itu biasa kadang melewati beberapa masjid, banyak masjid yang dilewati oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika beliau melewati setiap masjid, beliau tidak melewati begitu saja masjid itu, tapi beliau masuk ke dalam masjid itu dan beliau ambil air dari sumur masjid itu dan beliau isi di setiap bak-bak di masjid itu. Biar apa? Biar ketika waktu subuh orang-orang datang, air sudah ada di bak, tidak perlu nimba lagi dari sumur. Bahkan ada bak khusus untuk hewan-hewan yang minum, itu juga diisi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Bertahun-tahun seperti itu, semua orang tidak ada yang tahu siapa yang isi. Sampai suatu hari kaki Syekh Abu Bakar bin Salim meninggalkan bekas darah, mungkin luka, ya akhirnya ada darah mengalir dari kaki beliau dan terus akhirnya orang-orang melihat ini ada darah pagi-pagi dan diikutin darah tersebut, subhanallah, sampai ke pintu rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari situlah orang mengetahui bahwa selama ini bertahun-tahun yang isi masjid-masjid kita ini adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, luar biasa. Kemudian beliau ini juga terkenal dengan kedermawanannya yang sangat luar biasa ya. Beliau setiap hari berinfak mengeluarkan dari dapur rumah beliau 1000 keping roti. Ya, bukan 10, bukan 100, tapi 1000. Itu pun bukan sekali aja. Setiap harinya mengeluarkan 1000 keping roti. Luar biasa. Itu terus dibagikan kepada orang-orang ingat, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, hadiah buat sini, hadiah buat situ ya. Sampai suatu hari ada satu orang ibu datang ingin memberi hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim 1 kantong gandum. Ya, sedikit, nggak sampai 1 kilo mungkin. Sedikit pengen ngasih hadiah buat Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya datang dari ibu tersebut ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, naik tangga ke atas karena rumah beliau naik ke atas. Ketika naik ke atas,
disambut oleh khadimnya Syekh Bakar bin Salim, ditanya ada apa, butuh hajat apa. Ibu ini mengatakan, aku ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ingin memberikan hadiah kantong gandum gandum ini. Khadimnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, wah, sekarang ini waktu istirahatnya Syekh Abu Bakar bin Salim lagi gailulah beliau. Gak mungkin anak bangunin beliau hanya untuk menerima hadiah yang ibu bawa ini sangat sedikit. Syekh Abu Bakar bin Salim sedekahnya luar biasa, setiap hari 1000 roti. Sedangkan ibu datang ke sini cuma bawa 1 kantong gandum. Jadi ibu pulang aja dah. Karena gak bisa bangunin Syekh Abu Bakar hanya untuk nemuin ibu menerima hadiah yang kecil seperti ini. Akhirnya pulanglah ibu ini, turun dari tangga tersebut dengan kecil hati. Tak lama dari situ ketika turun ada suara turun dari atas rumah, subhanallah, yang keluar adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika keluar, Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya kepada khadimnya, ada apa tadi ribut-ribut? Diceritakan oleh muridnya bahwa ada ibu datang bawa 1 kantong gandum ingin memberikan hadiah kepada Syekh Abu Bakar. Kata Syekh Abu Bakar, mana itu ibunya? Kenapa tak disuruh masuk? Lah antum tadi lagi istirahat ya Syekh Abu Bakar, karena kita orang nggak berani membangunin antum. Enggak, panggil itu ibu. Akhirnya dipanggil lagi turun, pas turun itu dipanggil lagi ke atas. Akhirnya bertemulah ibu tersebut dengan Syekh Abu Bakar. Ketika ketemu, ditanya sama Syekh Abu Bakar, ya wah ibu, ya ada hajat apa? Ini Syekh Abu Bakar, anak bawa hadiah buat antum 1 kantong gandum. Anak bisanya cuma segini. Ini pengen memberikan antum hadiah. Kata Syekh Bakar bin Salim, Masya Allah, terima kasih banyak, hadiah yang sangat luar biasa, ini sangat berharga ini hadiah. Terima kasih. Dicium itu kantong gandumnya, dihargain luar biasa oleh Syekh Bakar bin Salim. Sampai ibu tadi yang sedih akhirnya bahagia, tersenyum melihat sikap tawaduknya Syekh Bakar bin Salim tadi. Akhirnya ya kan, Syekh Bakar bin Salim panggil muridnya tadi, bilang, ya Allah, ambil beberapa roti yang ada di dapur, kasih ke ibu ini hadiah juga, kita kasih hadiah lagi dia. Dengan niat baiknya ibu tadi. Akhirnya udah ibu tadi pulang dengan bahagia. Akhirnya khadimnya tadi dipanggil sama Syekh Abu Bakar, ya fulan, kalau kamu tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, bagaimana nikmat yang besar kau bisa syukuri? Kalau nikmat yang sedikit datang kau tidak syukuri, maka nikmat yang banyak tidak akan datang. Nah, itu tegurannya Syekh Bakar bin Salim kepada muridnya. Kalau nikmat sedikit aja kau tidak bisa bersyukur, apalagi nikmat yang banyak, ya, maka bakal tidak bersyukur sama sekali, sudah lupa mungkin. Wa'iyatubillah. Nah, itu teguran Syekh Bakar bin Salim, dan luar biasa ya. Terus juga beliau ini kan mujarab di hayat, di kehidupan beliau ini mujarab doanya, ya. Kalau minta apa, kalau ada orang ada masalah datang ke beliau bisa selesai masalahnya. Kalau ada hajat datang ke beliau bisa selesai mendapatkan hajatnya. Jadi ada orang di luar, diceritakan di luar Hadramut ada suami istri ini nggak pernah cocok, ribut terus. Akhirnya suami ini bingung bagaimana biar dia ini cocok sama istrinya, biar nggak ribut lagi. Tanya ke ulama sini, semuanya ya nggak ada hasil. Sampai ada salah satu solihin ketika ditanya, mereka tanya kepada satu orang soleh, coba ini ke Hadramut, datang ke Syekh Abu Bakar, beliau biasanya ada jalan keluar, insyaallah beliau ada doa, kasih doa kepada ente orang, atau dikasih amalan biar ente orang bisa baiat lagi. Akhirnya suaminya ini berangkat langsung ke Hadramut, keingat bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika masuk ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau baru masuk ketemu Syekh Abu Bakar sudah menyiapkan 2 cangkir kopi. Yang satu dikasihkan ke dia, nih ambil minum. Yang satu lagi beliau keluarkan kopi tersebut ke jendela di salah satu kamar beliau di ruangan itu. Kopinya dikeluarkan, kemudian tangan beliau masuk dari jendela tadi, cangkir kopinya tadi sudah tidak ada. Orang tadi ngelihat, oh mungkin jatuh. Nggak ada kepikiran kemana-mana, dikira sama orang tadi mungkin jatuh. Akhirnya dia minum kopi, selesai minum kopi kata Syekh Abu Bakar, ya sudah sekarang pulang, insya Allah khair. Insya Allah nggak ada lagi masalahnya. Orang tadi bilang, anak belum cerita kok udah disuruh pulang aja. Ya udah nurut aja dah. Akhirnya pulang. Subhanallah, ketika pulang sampai depan rumah istrinya sudah menyambut dengan luar biasa. Ya, berubah total sampai dia sendiri kaget. Akhirnya ditanya, ada apa ini? Kok bisa berubah seperti ini? Biasanya marah terus, biasanya ribut, tapi sekarang kok berubah? Akhirnya kata istrinya, iya berapa hari yang lalu Ana didatangin sama satu orang pakai imamah, pakai jubah, kasih Ana 1 cangkir kopi, disuruh minum. Kata suaminya, kapan itu? Oh hari ini.
Ternyata dia ingat-ingat itu di mana di hari dia di depannya Syekh Abu Bakar bin Salim, dia juga dikasih kopi. Ternyata tangan Syekh Abu Bakar bin Salim tadi bawa satu cangkir lagi keluar jendela, itu ngasihkan ke istrinya yang ada di rumah dia, di rumah istri, di kotanya tadi, di kotanya sana. Jadi mereka minum bareng secara tidak sengaja, secara tidak langsung mereka minum bareng dan semuanya berubah jadi baik. Penyakitnya apa? Penyakit antara suami istri ini, keributan masalah, semuanya hilang. Luar biasa. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini juga ya banyak anak-anaknya beliau ya. Seperti yang di belakang kita ini adalah Syekh Umar Al-Muhdar juga. Ya, ini datuknya bangsa Al-Mahadir, Al-Muhdar. Ya, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dari sini. Kalau Syekh Umar Muhdar yang ditarik itu tidak mempunyai keturunan ya. Anaknya semuanya perempuan. Jadi Al-Muhdar yang kita kenal Al-Muhdar itu semuanya dari Al-Habib Umar Muhdar ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga ada di situ ada Hamid ya, datuknya Al-Hamid. Al-Hamid semua datuknya Habib Soleh Tanggul. Ada lagi di sana di Gubah ada Habib Hussein Khalifah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim pernah bilang, aku pengen menaruh sirku, rahasiaku ini belum ada yang bisa menerima, belum ada yang bisa sanggup menerima. Jadi aku taruh di mana? Di pasir di pemakamanku. Di depan yang kita lewatin tadi itu tempat Syekh Abu Bakar bin Salim menaruh sir beliau. Nah, setelah itu beliau baru taruh di anaknya, di buku-bukunya, di gosidah-gosidahnya. Nah, masalah pasir itu hanya dikatakan itu apa? Pasir yang kita lewat tadi itu namanya turab syifa ya, pasir yang bisa menyembuhkan penyakit, tergantung penyakitnya, tinggal diniatkan, tawasulkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, diminum ya, dicampurkan di air, minum itu banyak mujarrad. Nah, tapi masalahnya kemarin kan pernah kita bahas, sekarang kalau keadaan tidak memungkinkan kita membawa pasir. Jadi yang membawa pasir bawa untuk minum di hotel aja. Ya, bawa untuk di hotel aja, kita minum, niatkan untuk kita, niatkan untuk keluarga yang penyakit di sana, kita aja yang minum di sini. Insya Allah sampai. Amin. Ya, kalau kita bawa resikonya sangat besar. Karena sekarang di bandara sangat ketat, tidak boleh sama sekali masuk pasir. Dulu masih agak ringan, kalau ada pasir disuruh bongkar. Ya, sudah 1 tahun kayaknya orang-orang penziarah ini nggak paham. Akhirnya sempat yang ini tiketnya diambil, nggak bisa pulang. Terus lagi dikembalikan tiketnya tapi bayar denda. Dan juga orang yang ngurusnya juga dibuat perjanjian, kalau nanti bawa rombongan lagi masih ada yang ke pasir bisa bahaya. Dan kejadian minggu lalu atau di bulan ini kemarin saya dengar ada 15 orang masih sempat bawa. Waktu itu pelajar 3 orang dipulangkan, nggak bisa pulang. 15 orang tiketnya langsung disobek. Ya Allah, jangan sampai kemarin ya, bukan minggu ini, masih mungkin 10 hari yang lalu di Bandara Sewu. Nah, jadi ya jangan, sudahlah segala macam cara, insya Allah jangan, kita minum di hotel aja. Kita niatkan untuk keluarga kita, untuk semua, insya Allah sampai berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Daripada kita nggak pulang ya terserah, kalau mau tinggal di sini nggak apa-apa. Ya, jadi bisa ziarahnya terus ya. Jadi biar ambil aman aja. Ya. Terus Syekh Abu Bakar bin Salim ini punya anak Ali ya di luar. Syekh Abu Bakar bin Salim ini bilang itu Ali, Habib Ali itu meninggal di dalam hidupnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di masa Syekh Abu Bakar bin Salim masih hidup, masih kecil meninggal. Nah, jadi kata Syekh Abu Bakar, orang yang ziarah kepadaku, tidak ziarah kepada anakku Ali, ziarahnya belum sempurna. Nanti kita kalau dari sini kita fatihah aja ke Habib Ali di sebelah. Nah, Habib Ali itu ketika meninggal, subhanallah masih kelihatan sama orang-orang Inak. Jadi ibu-ibu di kota Inak ini setelah masak, tahu-tahu ketika mau sedia makan buat istri, buat abahnya, buat anaknya, makanannya kurang terus. Ternyata pas dia ke dapur, sama Habib Ali ini diambilin, dimakanin. Di rumah ini, di rumah situ, di rumah ini. Habib Ali makanin makanan orang-orang Inak. Akhirnya ibu-ibu ini, oh ini gimana kalau kita kayak gini, makanan kita kurang terus, kita dimarahin suami, dimarahin anak, dimarahin orang tua, dikira nggak bisa pas masak. Akhirnya mereka datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim ngadu ke rumah beliau, ya Syekh Abu Bakar nih, kita setiap hari makanan kita ini kurang terus. Ternyata pas kita lihat anak antum lagi ngambilin makanan kita orang. Oh ya kan, ntar anak
datang ke Ali, datangin Ali. Hanya besoknya Syekh Abu Bakar bin Salim datang ke makamnya, ke kuburannya Habib Ali tadi, bilang, ya Ali, kalau mau keluar, kalau mau hidup keluar dah, gak usah mati di dalam. Tapi kalau sudah mau meninggal jangan keluar, mantap aja udah, jangan gangguin orang. Oh gitu. Nah, itu Habib Ali. Syekh Abu Bakar bin Salim punya kakak ya, beliau ini saudara kembar. Kakak beliau namanya Habib Agil. Habib Agil ini datuknya Al-Attas. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil ya. Umar bin Abdurrahman Al-Attas, keturunannya Habib Agil, kakak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika di perut ibunya, Syekh Abu Bakar bin Salim sama Habib Agil ini sudah mulai berbincang-bincang, udah ngobrol. Ya, diceritakan Syekh Abu Bakar ini bilang kepada Agil, ya Agil, nanti kalau waktunya Umi lahiran, yang keluar kau dulu aja, biarin kau jadi kakak, aku ada nggak masalah. Ya, tapi ingat nanti di dunia nanti yang paling terkenal itu aku. Anak paling terkenal daripada ente, tapi ente jadi kakak dah, nggak masalah. Ya, luar biasanya. Insyaallah. Wallahu a'lam.